Ya, perseteruan antara Amerika Serikat dengan China seperti tak ada habis-habisnya. Jika 2018 hingga 2019 lalu mereka mengguncang perekonomian dunia dengan perang dagang, lalu sempat sedikit reda karena adanya virus corona, sekarang kedua negara ini malah saling menyalahkan kedua negara sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya perang dagang jilid kedua yang mengancam perusahaan-perusahaan besar yang meraih cuan di kedua negara. Seperti apa perseteruannya? Saya bahas untuk Anda di sequel terbaru Perang Dagang AS-China. Ya, hubungan Amerika Serikat dan China ini kembali memanas setelah adanya virus corona. Dan tak sampai di sana, hubungan ini semakin memanas dengan pemantiknya ini terjadi saat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokir secara total pengiriman semikonduktor dari pembuat chip global ke Huawei pada Jumat 15 Mei kemarin. Dan tentu saja ini kian memicu naiknya ketegangan hubungan dua negara adidaya ini. Di mana Departemen Dagang Amerika Serikat mengatakan bahwa langkah ini, yaitu pengumuman ini mencegah upaya Huawei untuk melemahkan kontrol dan juga ekspor dari Amerika Serikat. Karena sebelumnya pemerintah Amerika Serikat ini memang telah melarang ekspor teknologi AS ke raksasa teknologi China ini. Namun Huawei di sini ini masih dapat membeli teknologi atau semikonduktor yang dibuat dan juga dijual di luar Amerika Serikat begitu. Maka dilakukanlah pelarangan secara total ini, di mana Departemen Perdagangan mengatakan bahwa aturan baru ini dirancang untuk mengatasi celah tersebut. Dan yang menariknya di sini, kabar pemblokiran Huawei ini menurut Washington Post ini muncul pertama kalinya ketika produsen semikonduktor Taiwan yaitu TSMC mengumumkan akan membangun pabrik yaitu senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini nilainya fantastis yaitu sebesar 180 triliun rupiah di Arizona Amerika Serikat. Di mana langkah ini diharapkan AS akan menciptakan 1.600 lapangan kerja baru di negara bagian Arizona tersebut. Jadi di sisi lain begitu ya bisa kita katakan bahwa mereka berteman dalam hal investasi, tapi di sisi lain ini berperang begitu ya. Lantas pertanyaannya di sini adalah apakah China ini akan membalas serangan serta tuduhan bertubi-tubi dari Amerika Serikat? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, menanggapi ini, seorang pemimpin redaksi sebuah surat kabar China yang dikendalikan oleh pemerintahannya yaitu The Global Times mengatakan bahwa Beijing bisa saja saat ini mengambil tindakan balasan. Di mana komentar sang pemret atau editor-in-chief ini tentang masalah perdagangan Amerika Serikat dan China, kalau menurut dari Washington Post, ini selalu menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk melihat apa yang akan dilakukan Beijing ke depannya. Di mana sang pemret ini mengatakan seperti ini bunyinya, kita bacakan bersama. Berdasarkan apa yang saya ketahui, jika AS lebih lanjut memblokir pasukan teknologi utama Huawei, maka China akan mengaktifkan daftar entitas yang tak dapat diandalkan dengan membatasi atau menginvestigasi perusahaan-perusahaan AS di China seperti Qualcomm, Cisco, dan Apple, bahkan menunda pembelian pesawat Boeing sendiri begitu ya. Jadi ini sudah muncul begitu nama-nama besar AS yang berpotensi atau kemungkinan besar akan diboikot oleh Beijing merespon dari serangan Amerika Serikat ini. Lantas apa dampaknya? Pertanyaannya adalah apa dampaknya kepada raksasa-raksasa teknologi AS ini jika China benar-benar memboikot mereka? Kita lihat seperti apa dampaknya di slide berikut. Ya, yang pertama Apple Inc. yang terancam untuk diboikot oleh pemerintah China. Lalu apa dampaknya? Kita lihat bersama. Sebagai informasi untuk Anda, ini per 2019 hampir 50% atau tepatnya 47,6% supplier atau pemasok Apple ini berada di daratan China. Jadi kalau kita lihat dari sisi supply-nya saja ini perannya sudah begitu besar yaitu hampir 50%. Lalu kemudian dari sisi pendapatan dan juga penjualan, Apple pada tahun 2019 lalu ini mendapatkan 43,68 miliar dolar Amerika Serikat dari semua penjualan produknya yang ada di China. Karena memang China ini adalah pasar kedua terbesar Apple di dunia setelah Amerika Serikat sendiri dengan mempunyai totalnya ini adalah 42 store atau toko resmi Apple yang beroperasi di China saat ini. Ini lagi-lagi terbanyak di dunia setelah di Amerika Serikat sendiri. Lalu kemudian kita lihat dari sisi market share-nya untuk smartphone, di mana Apple di sini ini memiliki market share atau pangsa pasar keempat terbesar di China, yaitu dengan 14% saat ini dari total smartphone yang digunakan di China. Ini adalah merek Apple setelah merek-merek China sendiri seperti ada Huawei, Oppo, dan juga Vivo di sini. Lalu kemudian kita lihat juga raksasa teknologi AS yang juga terancam diboikot oleh pemerintah China saat ini. Siapa dia? Kita lihat di slide berikutnya.
Ya, Boeing atau pabrikan pesawat komersial yang berbasis di Chicago, Illinois AS yang juga merupakan kompetitor utama dari pabrikan pesawat Uni Eropa yang berbasis di Prancis yaitu Airbus ini juga terancam di blacklist atau di boykot oleh China. Padahal faktanya di sini China adalah pelanggan nomor 1 Boeing di dunia setelah Amerika Serikat sendiri. Dan bisa kita lihat di pie chart ini di mana 29% dari buatan atau pesawat buatan Boeing ini dijual di dalam negeri sendiri yaitu di Amerika Serikat, sedangkan 22% dari pesawat Boeing ini dijual atau diborong oleh China yaitu musuh AS dalam hal perdagangan saat ini. Nah, lantas apa yang akan terjadi kepada Boeing jika China akhirnya beralih ke kompetitor utama mereka yaitu Airbus? Kita lihat seperti apa begitu ya. Ini adalah prediksi sendiri dari Boeing sendiri pada tahun 2019 lalu yang memprediksi bahwa pasar jet komersil di China akan menembus angka 1 triliun dolar Amerika Serikat atau ini pertama di dunia. Dan ini seiring dengan masifnya pembelian pesawat oleh China dalam beberapa dekade terakhir dan juga kemampuan dari masyarakat China sendiri untuk bepergian menggunakan pesawat atau jet. Di mana Boeing memprediksi bahwa tahun 2037 mendatang China akan membutuhkan sekitar 7.690 jet komersil di negaranya yang mayoritasnya ini diharapkan oleh Boeing sendiri akan diproduksi oleh pabrik milik Boeing. Jadi inilah yang menjadi bumerang China kepada Amerika Serikat saat ini jika AS ini tetap saja menyerang China dalam hal perdagangan. Namun memang besar memang konsekuensinya jika China benar-benar memboikot raksasa teknologi Amerika Serikat ini. Bagaimana ke depan?